Gua akan tunjukkan kepada teman-teman untuk melakukan cara cek Slick OJK, cara gampang dan cara mudah, dan menggunakan handphone pun juga bisa, dan menggunakan komputer pun juga bisa tanpa aplikasi. Cara ini sangat gampang sekali, sangat simple sekali, karena gue juga sudah melakukan cek Slick OJK gua dan akhirnya ternyata berhasil juga ya bro. Ini sangat gampang sekali. Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, Bang, cara ceknya gimana? Kok abang bisa? Kok gua selalu gagal terus ya? Nah, ini bagi teman-teman perlu harus kalian ketahui dan kalian harus benar-benar perhatikan ini baik-baik, karena gua akan berikan tutorialnya bagaimana cara cek Slick OJK yang gampang, yang mudah, dan tentu langsung proses ya untuk printannya, hasil printannya itu langsung masuk ke email kita. Mau tahu kan? Jadi nanti akan gua tampilkan dan gua akan berikan tutorialnya bagaimana cara untuk melakukan pengecekan Slick OJK dengan cara gampang sekali. Hanya di media Tulis Pinjol saja. Bagi teman-teman juga di sini yang belum mendukung dan belum mensupport dari channel YouTube Tulis Pinjol ini, silakan saja klik tombol subscribe, like, share, dan juga bagikan di seluruh akun media sosial kalian. Dan bagi teman-teman juga di sini yang belum bergabung dalam grup Telegram dari Tulis Pinjol ataupun di grup WhatsApp dari Tulis Pinjol, silakan saja klik link di dalam deskripsi ini. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja membahas ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tulis Pinjol. Pada video kali ini gue akan berikan informasi cara melakukan cek Slick OJK dengan cara gampang, mudah, menggunakan handphone pun bisa, menggunakan komputer pun bisa, tanpa aplikasi. Cara ini gampang sekali bro. Namun banyak teman-teman yang udah gue berikan informasinya, kata dia, Bang, gue selalu gagal, selalu nggak bisa. Ini banyak sekali pertemanan dari teman-teman gue kayak gitu bilangnya. Contohnya kayak gini. Ya, ini contohnya gue juga sudah melakukan cek Slick OJK, tampilannya seperti ini, dan berhasil gue mendapatkan Slick OJK gue. Sebenarnya gue untuk ngeprint Slick OJK itu gue sudah 2 kali gue ngeprint. Bisa saja cek video gue sebelumnya di sini ya bro. Itu yang pertama kali gue cek Slick OJK gue. Dan nanti setelah gue berikan tutorialnya untuk melakukan cek Slick OJK, nanti gue akan ya buka Slick OJK gue dan kita akan di sana bersama-sama melihat. Karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, Bang, lu utang di mana saja? Berapa jumlahnya? Di backlist gak? Atau sudah macet kreditnya? Ini pertanyaan banyak sekali. Nanti kita akan buatkan videonya. Namun dalam video ini kita akan menunjukkan bagaimana cara cek Slick OJK dengan cara gampang, mudah, langsung mudah diproses. Oke. Di sini bagi teman-teman, yang pertama ya, mungkin sebagian ini sudah ada yang tahu ya. Namun di sini gua akan coba mentelitinya lagi agar teman-teman ini bisa ya langsung di print Slick OJK-nya atau bisa kalian tarik Slick OJK-nya. Karena banyak sekali teman-teman itu, oh iya di website Indep, namun Anda nggak tahu tata caranya, aturannya bagaimana agar ya Anda bisa mudah menarik Slick OJK-nya. Yang pertama di sini ya, kalian buka website namanya Indep. Nah, kalau kalian Indep apa bang? Kalian bisa searching aja di Google ya, kalian ketikkan saja Indep aja. Indep. Ketika kalian sudah mengetikkan sebuah keyword di dalam mesin pencarian Google, lalu paling atas itu ada yang namanya homepage OJK Indepku. Lalu kalian buka. Setelah kalian sudah buka, nanti tampilan pertamanya kayak gini bro. Di situ ada namanya pendaftaran dan juga ada status layanan. Kalau Anda baru mau daftar, itu masuk ke bagian pendaftaran ya. Ketika kalian sudah masuk ke bagian pendaftaran, langsung proses kalian mengisi formulir yang sudah disediakan oleh website Indep. Di situ ada jenis debitur ya. Yang kedua di sini ada identitas debitur, kewarganegaraan debitur, dan juga kalian harus isi ini KTP kalian. Nah, teman-teman tolong diperhatikan ini baik-baik ya. Karena teman-teman sudah tahu ya, oh iya gue kemarin sudah cek Slick OJK gue di website Indep, tapi gue gagal terus bang, gagal terus. Nah, makanya teman-teman perhatiin ini baik-baik videonya, karena gue juga awalnya selalu gagal, namun gue menemukan salah satu caranya yang bagaimana ini gue pelajari, dan gue pelajari kemauan dari website ini tuh apa. Jadi kita pelajari, namun
Ketika gue sudah pelajari dan ternyata gue praktekkan kedua kalinya, alhamdulillah berhasil. Makanya teman-teman perhatikan ini video ini sampai selesai. Karena nanti di pertengahan video ataupun di akhir nanti akan gue jelaskan secara detailnya. Kalau di sini tata caranya dulu kalian bisa perhatikan. Nah, ketika kalian sudah mengisi formulir yang sudah ada di website IDEP dari jenis debitur, di situ kalian pilih yang namanya perorangan. Ya, kedua kalian bisa jenis identitas debitur kalian pilih. Ya, untuk kewarganegaraan ya kalian bisa bagian warga negara Indonesia ya bro. Warga negara Indonesia. Yang kedua kalian itu pilih jenis identitas debitur. Ya, setelah kalian sudah milih bagian KTP, lalu Anda masukkan NIK KTP kalian. Setelah masukkan NIK KTP, lalu kalian mengisi captcha yang ada dalam website IDEP. Nah, di sini untuk captcha ini banyak sekali orang yang gagal untuk mengisi captcha. Nah, captcha di website IDEP ini sangatlah berbeda dengan captcha pada website umumnya. Di sana kalian harus bisa perhatikan untuk huruf-hurufnya. Di situ ada yang huruf kecil, huruf besar. Nah, itu harus sama. Jangan berbeda. Jadi kalian perhatikan captchanya hurufnya kecil apa besar. Kalau misalkan besar, kalian pilih besar ya. Dan selanjutnya di bagian yang pertama ini ketika kalian sudah isi, langsung nanti masuk ke bagian step yang kedua. Kalau ya step yang kedua ini, nah untuk yang step kedua ini kalian bisa perhatikan di sana ada yang namanya jenis debitur. Di situ kalian pilih yang namanya KTP ya. Untuk nomor identitas debitur itu isi NIK KTP kalian. Untuk nama lengkap debitur, kalian isi nama kalian sendiri, nama asli kalian sesuai dengan KTP. Dan selanjutnya kalian pilih jenis kelamin debitur, ya tergantung kalian wanita atau laki-laki. Tempat tanggal lahir, dari situ kalian isi semua. Namun kalau gue kan pemilik rumah pribadi, untuk alamat ya kita beralih ke bagian alamat ya. Alamat lain debitur itu dikosongkan saja bro. Nggak apa-apa dikosongkan saja kalau Anda pemilik rumah sendiri ya. Dan selanjutnya kalian juga harus tahu tuh nama ibu kalian ya. Nama ibu kalian harus tahu, dan juga kalian untuk mengisi ini jangan sampai ada yang salah ya. Nah, untuk yang kedua ini kalian sudah tahu, langsung masuk lagi nanti ke bagian ya ketiga ya. Ke bagian 3 ini kalian harus ya KYC, verifikasi, yaitu verifikasi dengan KTP dengan identitas kalian. Nah, dalam formulir yang ketiga ini, di situ ada 3 permintaan. Yang pertama, kalian harus unggah KTP kalian. Pastikan KTP Anda itu tidak buram, ya. Yang kedua, kalian menggunakan foto Anda. Foto Anda contohnya seperti ini, ya, memegang KTP dan wajah Anda. Nah, yang ketiga, kalian harus memasukkan foto diri Anda dengan berkode tangan seperti ini, angka 4. Nah, setelah itu untuk bagian 3 ini sudah selesai kalian isi, lanjut kalian. Nah, di keempat ini kalian harus mengisi kembali ya. Di keempat ini, di formulir yang keempat ini isi ya, isi sesuai dengan KTP Anda. Setelah itu kalian di bagian pojok kanan bawah ini yang harus kalian perhatikan. Kalau Anda mau cek slik Anda, maka kalian pilih bagian tujuan permohonan informasi debitur, kalian pilih dokumen pribadi. Catat dokumen pribadi. Kalau yang lainnya itu sesuai dengan KTP kalian, dari nama, NIK, tempat tanggal lahir, tempat lahir Anda, dan juga tanggal lahir. Nah, dan seterusnya. Nah, di bawah di formulir yang keempat itu di bawahnya nanti akan ada foto Anda. Review foto-foto Anda. Yang pertama KTP Anda, yang kedua adalah foto Anda dengan KTP, yang ketiga adalah foto Anda dengan berkode lambang 4 gini. Nah, setelah kalian sudah melanjutkan, sudah oke, nanti akan masuk ke bagian tampilan ya seperti ini. Ini namanya sudah selesai. Sudah selesai. Namun kalau sudah masuk ke bagian terakhir ini, kalian jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa untuk klik tombol pada bagian warna hijau dengan tulisan salin kode pendaftaran. Itu kalian salin lalu kalian simpen. Bisa kalian simpen di WhatsApp atau di Notepad
gunanya untuk apa? Nanti kalian akan tahu. Kode ya pendaftar Anda gunanya nanti untuk apa. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah menyalin kode ini, langsung kalian tutup. Setelah ditutup, masuk lagi ya. Kalian akan diarahkan ke sebuah halaman email ya, di mana email itu akan berisi seperti ini. Setelah kalian sudah melakukan pendaftaran ya, itu terlihat permohonan indep ya, permohonan indep. Nah, di situ kalian perhatikan, di sini ada beberapa identitas gua yang gue blur. Setelah kalian sudah register di indep dan berhasil, maka Anda akan mendapatkan balasan email seperti ini ya. Di situ kalian bahwasanya kalian situ sudah melakukan pendaftar register. Nah, untuk kode tadi kalian masuk ke halaman yang utama tadi, yaitu di homepage dari website indep. Nah, kalau kalian masuk ke bagian homepage indep, itu ada yang namanya pendaftaran dan status layanan. Maka kalian masuk ke bagian status layanan ya. Nah, setelah kalian sudah memasuki ke halaman status layanan ini, maka kalian pastekan kode yang tadi kalian sudah salin di dalam formulir ini. Setelah itu kalian ngisi captcha dan lihat status layanannya. Nah, ketika kalian sudah berhasil untuk lihat status layanannya, maka akan tampilannya berubah seperti ini, bro. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Jitu terlihat status layanannya itu sedang dalam antrian verifikasi. Gampang nggak caranya? Gampang, bro. Nah, di sini akan gue bahas, yaitu banyak sekali member gue, teman-teman gue, banyak yang gagal untuk daftar di indep. Banyak sekali. Gua bang sudah daftar pagi-pagi, siang sesuai dengan jadwal, gue itu selalu gagal. Nah, sebenarnya ini ada triknya, bro, untuk ngeprint atau cek slick di dalam website indep. Ini ada triknya. Yang pertama triknya adalah di situ kan kalau website indep dia mintanya jam 6. Nah, jam 6, catat ya, jam 06.00 pagi. Maka ketika waktu sedang menunjukkan jam 5:58 menit, maka kalian sudah membuka website indep dan sudah mengisi formulir. Di jam 05.2:58 menit, maka kalian sudah mengisi formulir di dalam website indep. Ya, catat. Nah, yang kedua, di saat sudah memasuki ke 59 menit, artinya di jam 05.59 menit, maka kalian langsung mensubmit ya pendaftaran Anda di website indep. Pasti akan terjadi gagal. Namun kalian langsung segera lakukan berkali-kali sampai di jam 6 tepat. Ketika sudah memasuki di jam 6 tepat, maka itu langsung berhasil. Kenapa? Aturan dari indep, dia buka layanannya itu di jam 06.00 pagi. Maka ketika kalian tepat di jam 6 mensubmit formulir Anda, maka di sana Anda termasuk antrian yang pertama. Kalau Anda lewat dari jam 6.00 atau kalian sudah daftar di jam 6.10 menit atau jam 6:10 menit, maka kalian itu bisa gagal. Kenapa? Gue sudah lakukan itu di jam 6 lewat, jam 6:10 menit, jam 6:20 menit, jam 6:30 pun, sampai jam 7 pun gue selalu gagal. Kenapa? Karena kita di dalam website indep itu dia memiliki batasan kota. Untuk kotanya pun gue juga nggak tahu berapa batasan kotanya. Jadi tidak semua orang bisa melakukan slick karena ada batasan di dalam website indep. Makanya ketika di jam 6 pas, kalian langsung submit pas, maka Anda termasuk antrian yang pertama, bisa dikatakan seperti itu. Karena untuk cek slick OJK ini banyak sekali orang-orang yang melakukan cek slick.
makanya berebut ya, berebut. Dan juga websitenya itu ya terbatas, untuk kotanya terbatas. Kita juga nggak tahu berapa kota yang ditentukan di dalam website Indep untuk orang-orang melakukan cek slik OJK. Jadi gue sarankan tepat di jam 06.00 sudah submit, pokoknya kayak gitu. Itu pasti berhasil bro, karena gue sudah 2 kali ya melakukan cara itu, selalu gagal. Karena apa gue buatkan itu? Karena untuk konten bro, untuk konten, untuk edukasi, dan juga untuk informasi. Karena banyak teman-teman gue yang selalu gagal. Nah setelah kalian sudah melakukan pendaftaran, pastinya kalian akan mendapatkan balasan email tuh seperti ini bro ya. Ini email gue di jam 06.19 ya. Jadi gue untuk melakukan pendaftaran itu membutuhkan waktu sekitar 10 menit dari jam 6 pas sampai ya 10 menit ke depan. Untuk 19 menitnya gue lagi nyantai. Nah ketika gue sudah dapatkan email yang pertama itu di jam 06.19 menit, maka gue mendapatkan email balasan lagi, yaitu di jam 18.45 atau sekitar jam setengah 7 ini ya, jam 7 kurang ya, jam 7 malam kurang ya kalau nggak salah ini. Langsung gue dapatkan email balasan dari ojk.co.id ya. Di situ kalian bisa lihat no reply-nya dari ojk.co.id. Nah setelah itu gue buka emailnya dan ternyata tampilan emailnya seperti ini ya, artinya kita sudah berhasil. Nah perlu Anda ketahui, kalau Anda sudah mendapatkan seperti ini, kalau gue pribadi melihat ini, ketika gue mengklik download itu tidak bisa diakses dan tidak bisa di download filenya. Nah setelah gue klik linknya itu juga tidak bisa. Lalu cara mengakalinya gimana? Cara mengakalinya adalah agar bisa ke download filenya adalah kalian salin linknya lalu tempelkan di browser. Langsung kalian pastekan di browser dan nanti akan timbul notifikasi download. Itu caranya seperti itu. Nah ketika kalian sudah mendownload filenya dan untuk filenya berekstensi PDF, maka kalian nanti untuk file PDF-nya ini akan di-encrypt oleh pihak OJK-nya. Makanya nanti ketika kalian sudah mendapatkan dan harus membuka filenya, itu harus menggunakan paspor. Dan paspornya ini adalah tanggal lahir kalian. Ya, terlihat di dalam emailnya seperti itu. Jadi untuk filenya ini di-encrypt. Ya, di-encrypt artinya dikunci. Ya. Untuk kuncinya, untuk paspornya itu adalah tanggal lahir kalian. Jadi seperti itu. Nah juga teman-teman akan bertanya, Bang hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Untuk slik OJK gua, itu gua sudah cek ternyata utang gua auto lunas di pinjol. Nggak percaya kan? Dan nanti di dalam video ini akan gue sambungkan, yaitu kita akan membuka slik OJK gua sebagai dari konten kreator dari edukasi pinjol. Apakah gue banyak utang atau tidak? Berapa aja jumlah total yang gue galbain? Berapa aplikasi apa aja? Apakah dia blacklist atau tidak? Nanti kita akan tunjukkan. Namun sekali lagi untuk utang gue di pinjol itu auto lunas bro. Dan gue sedikit bahagia juga. Nah teman-teman, kalau untuk cek slik sebenarnya gue sudah 2 kali ya. Kalau yang pertama itu gue cek slik sama temen gue yang kerja di Bank BRI. Ya itu gue minta tolong cek karena untuk edukasi. Dan setelah gue cek juga gue dapatkan dan gue juga sudah publik juga. Dan video kali ini gue juga sudah spill tata caranya bagaimana, alhamdulillah berhasil. Jadi teman-teman nanti stay videonya di channel YouTube gue yang membahas cek slik OJK. Nanti kita belajar sama-sama di sana agar teman-teman bisa mengetahui dan agar teman-teman tuh makin berani lagi untuk galbay pinjol. Dan jangan takut data Anda blacklist atau masuk slik OJK gara-gara utang pinjol. Oke itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.